Aku Maryam. Di usiaku yang ke-25 tahun ini, aku menyandang predikat sebagai janda karena suamiku gila. Kamu itu ikut sama mereka kerja di luar negeri? Luar negeri? Berarti gajinya gede dong ya? Ya jelas gede lah. 10 juta juga kamu dapet. Tujuan saya datang kemari mengantarkan asisten pembantu rumah tangga yang sudah dipesan keluarga ini. Maryam, tugas kamu di sini adalah merawat mama saya, Nyonya Ana. Saya itu bayar mahal-mahal buat kamu kerja, bukan buat malas-malasan. Ngerti? Tidak seharusnya kamu berbuat begitu. Dia itu manusia, bukan binatang. Tolong hamba ya Allah. Mas, aku mau jangan, Mas. Mas, jangan gerak-gerak. Kita mau tinggal di mana, Mas? Diam kamu. Udah, kamu nurut aja sama aku. Kita bisa tinggal di mana aja sesuka kita. Ya, aku mau bakar rumah ini. Diam, jangan ikut campur. Gua bakal bakar. Nih, gua bakar. Gua bakar. Diam, jangan ikut campur. Jangan! Lo lihat nih rumah ini kebakar. Tolong. Ayo, lepasin Bu. Dua, udah buruan cepetan masuk. Keburu malam nih. Kalian tuh mau kerja apa enggak sih? Aduh, lama banget sih, buruan masuk. Lama banget mau kerja. Ada apa ini kok rame-rame? Duh Maryam, kebetulan banget ya. Kamu tuh datang ke sini. Padahal saya tadinya mau ke tempat kamu, mau nawarin kerjaan. Kerjaan, Mbak? Wah, kebetulan banget. Saya lagi butuh banget pekerjaan. Saya pengen kerja. Kamu itu ikut sama mereka kerja di luar negeri? Saya tuh lagi butuh banyak banget. Luar negeri? Wah, berarti gajinya gede dong ya? Ya jelas gede lah. 10 juta juga kamu dapet. Kalau ibu nggak bisa, ibu tuh ketuaan. Usia maksimal 35 tahun, Bu. Gimana Maria? Mau kan? Kerjanya tuh enak, tempatnya bagus, makannya juga terjamin, gajinya gede lagi. Nah, kurang apa coba? Kamu mikirin apa lagi sih? Kamu sekarang kan udah nggak punya suami lagi. Suami kamu udah masuk rumah sakit jiwa dan di rumah udah nggak ada lagi yang kamu urusin ya kan? Udah ikut aja. Iya sih Bi, cuman itu Bapak kan udah sakit-sakitan juga. Terus gimana kalau misalnya saya pergi, siapa yang jagain Bapak? Aduh ya udah deh, yaudah. Kamu sekarang pikir-pikir dulu ya Maryam. Saya tuh mau ngantar mereka dulu ke terminal. Kalau misal kamu minat, kamu hubungi saya aja ya. Iya, makasih Mbak. Gimana sih? Ada kesempatan baik malah disia-siain. Kenapa sih kamu harus pilih-pilih kerjaan? Emangnya kamu mau nyari kayak apa? Iya, asalkan saya bisa bareng ngejaga Bapak. Bi, sama aja. Ikut gue yuk. Sih, yang macem-macem ya. Udahlah Maryam, lu nggak usah belagu ya. Lu janda aja, nggak usah belagu. Lu denger ya, ketimbang suami lu itu yang gila, lebih baik gua lah. Lebih cakep, ya nggak? Apaan sih? Jangan pegang-pegang kurang aja. Lepasin dia. Ayo maju. Berani. Maju lu. Ajar lu. Sana pergi lu. Maryam, kamu nggak apa-apa? Iya, gak apa-apa, Mat. Yaudah, yuk. Yaudah, ayo kita pulang. Apa? Kamu digangguin sama pemuda-pemuda kampung itu? Ya untung aja ada Mas Herman yang nolongin. Kalau nggak tahu deh gimana nasib Maryam tadi. Mas, kenapa nggak Mas biarin aja dia kerja di Taiwan sih? Daripada di sini digangguin sama pemuda-pemuda yang nggak bener itu. Lagian Mas betah banget sih denger gunjingan orang-orang itu. Gunjingan apa lagi?
Mas gak tahu atau pura-pura gak tahu ya? Dia itu masih muda tapi udah janda. Bahkan ibu-ibu sekitar sini juga pada takut kalau suami-suami mereka digoda sama Maryam. Astagfirullahaladzim. Bibi, saya nggak pernah goda mereka. Mereka yang godain saya, Bi. Diem kamu. Dengerin ya gosip orang-orang sekitar sini. Kuping Bibi aja sampai panas dengerinnya. Udah deh, mending kamu dengerin Bibi. Kamu kerja ke luar negeri, gajinya gede. Kamu bisa mencukupi kehidupan rumah tangga, ya kan? Kamu mikirin apa lagi? Kenapa kamu gini? Kalau masalah bapak kamu, kan Bibi udah bilang, biar Bibi yang ngurusin dia. Kamu tenang aja. Tapi Sum, Maryam... Mas, mau sampai kapan Maria nganggur kayak gini, lontak-lantung gak jelas? Kalian gak kasihan apa? Mas Herman kerja pontang-panting untuk keluarga ini? Tapi saya nggak punya ongkos, Bi. Alasan kamu ya? Jangan-jangan kamu memang males kerja? Atau kamu seneng ya digodain sama cowok-cowok gak jelas sekitaran sini? Hah? Astagfirullahaladzim. Enggak sama sekali. Enggak, saya nggak mau kayak gitu, Bi. Terus masalah apa? Ongkos? Berapa sih ongkosnya? Nih, biar aku yang bayar. Nih, kamu jual perhiasan Bibi. Tapi ingat, kamu hitung sebagai pinjaman. Setelah kamu dapat gaji, balikin ke Bibi lagi. Ingat itu. Kenapa diam? Cari alasan lagi? Dasar males kamu ya. Maryam, kalau kamu bener mau kerja, ya udah nggak apa-apa. Kamu nggak usah mikirin Bapak, ya. Bapak ini masih seger. Bapak masih kuat untuk ngurus diri Bapak sendiri. Enak ya? Tuh, dengerin. Buka kuping kamu lebar-lebar. Baiklah, Bi. Baiklah, Maryam bakal kerja ke Taiwan. Tapi Maryam mohon sama Bibi, tolong jaga Bapak baik-baik selama saya nggak ada ya, Bi. Bapak, Maryam pamit ya, Pak. Iya, Nak. Maryam bakal berangkat ke Taiwan besok. Iya, Nak. Bapak jaga diri baik-baik ya, Pak. Iya. Doakan Maryam ya, Pak. Iya. Siapa kalian? Saya Anton, dari agen penyalur tenaga kerja yang tempo hari menelpon. Tujuan saya datang kemari mengantarkan asisten pembantu rumah tangga yang sudah dipesan keluarga ini. Ini Maryam dari Indonesia yang akan bekerja di keluarga ini. Mau apa kamu? Kamu jangan coba-coba menyentuh saya ya. Saya cuma mau... Dengar ya, kamu memang bekerja di sini. Tapi ingat ya, kamu nggak boleh menyentuh saya, ngerti? Oke, maaf. Tugas saya mengantar Maryam sudah selesai. Saya izin dulu, permisi. Terima kasih. Maaf, kira-kira apa aja yang bakal saya kerjakan di sini, Nyonya Emily? Ikut saya. Total di sini semua ada 11 kamar. Dan saya mau kamu bersihkan kamar-kamar tersebut 2 kali sehari, pagi dan sore. 11 kamar, Nyonya. Banyak sekali. Kenapa? Kamu keberatan? Enggak Nyonya, enggak. Saya nggak keberatan. Saya siap ngelakuin pekerjaan apa aja. Bagus. Dan ingat ya, saya paling gak suka sama orang yang banyak ngomong. Masya Allah, rumah ini benar-benar seperti istana. Siapa yang suruh kamu bengong, ha? Iya, maaf Nyonya. Maaf.
Kamu tuh seneng banget ya bilang maaf. Saya nggak suka sama orang suka minta maaf. Memangnya kamu pikir maaf itu bisa menyelesaikan masalah, ha? Dan ingat ya, saya hanya akan kasih perintah 1 kali. Jadi saya nggak akan pernah mengulang perintah saya, ngerti kamu? Iya Nyonya, saya mengerti. Emily, itu siapa ya? Sayang, ini Mariam, pembantu baru di rumah ini. Mariam, tugas kamu di sini adalah merawat mama saya, Nyonya Ana. Jadi soal perawatan kesehatan mama saya itu semua menjadi tanggung jawab kamu. Ya, baik Nyonya. Halo Mariam. Loh, kok suara Bibi? Bapak kemana, Bi? Tuh bapak kamu lagi di kamar mandi tuh. Bapak baik-baik aja kan? Penyakitnya nggak kumat kan, Bi? Iyalah, bapakmu baik-baik aja. Kenapa sih kamu khawatir banget? Emangnya kamu nggak percaya sama bibi kamu sendiri, ha? Bukannya nggak percaya, Bi. Cuman, ya Mariam kepikiran aja sama Bapak. Nggak tahu nih, bapak kamu lama banget ya di kamar mandi. Tadi bibi sampein ya. Ya udah, Bi. Bilangin aja kalau Mariam di sini baik-baik aja. Titip salam buat Bapak ya, Bi. Bilang Mariam kangen. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Kalau saya lagi bicara sama Mariam, kamu jangan ganggu. Ngerti? Tapi kan aku mau bicara sama anakku sebentar. Mana HP-ku? Ingat ya, mulai sekarang HP ini aku yang pegang. Tapi aku kan punya hak untuk bicara dengan anakku. Kamu diem aja. Sumi, mana HP? Sini, sini. Diam kamu. Udah turuti apa kata Sumi. Kok susahnya sih? Mas, daripada bengong aja di situ, cuci sana di belakang. Cucian numpuk tuh. Cepetan. Kenapa perasaanku nggak enak gini ya? Aku khawatir terjadi apa-apa sama Bapak nanti. Mariam, kamu ini bukannya kerja malah asik-asikan main telepon. Kau pikir kamu tuh siapa, ha? Anu Nyonya. Nyonya jangan Nyonya. Mulai sekarang handphone kamu saya sita. Ini udah jadi peraturan di sini. Nah, kerjaan kamu itu banyak. Kamu harus selesain kerjaan kamu. Ayo ikut. Sekarang kamu beresin semua yang ada di dapur ini. Dengar ya, saya itu bayar mahal-mahal buat kamu kerja, bukan buat malas-malasan. Ngerti? Allah, berikan aku kesabaran untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Dasar pembantu nggak tahu diri. Kamu tuh ngapain sih? Ya ampun, kamu pecahin gelas kesayangan saya. Kamu tahu nggak ini tuh mahal? Maaf Nyonya, maaf Nyonya, maaf. Gelas kesayangan saya. Maaf Nyonya. Kamu udah merusakin gelas kesayangan saya. Saya hancurin muka kamu. Sini kamu Nyonya. Nyonya jangan Nyonya. Dasar pembantu nggak punya otak. Biar tau rasa kamu. Sum, makanannya di mana? Mau makan? Aku belum makan dari pagi. Emang Mas pikir kita semua udah pada makan apa? Tapi aku butuh makan. Aku kan mesti minum obat. Mas, itu cucian jemur dulu. Kalau mau makan, ntar. Tunggu setelah saya dan Sumi makan. Ngerti? Kalian ini kenapa sih? Aku yang punya rumah ini. Harusnya aku yang berkuasa di sini. Berpuasa. Dengar ya, selama ini aku yang kerja keras buat keperluan keluarga ini. Sedangkan kamu dan Mariam cuma bisa makan doang. Hah?
Apa Mas lupa? Kalau Sumi pergi ke luar negeri itu pakai duitku, ngerti? Tapi apa? Apa? Mau bilang hasil kebosanan kamu itu nggak cukup buat kebutuhan kita, nggak cukup. Ingat ya Mas, sebelum Maria melunasi semua hutang-hutangnya ke aku, Mas harus nurutin semua perintahku. Sumi, aku ini kakakmu. Terus apa Mas? Jangan kurang ajar begitu. Mas mau dihormatin, makan tuh hormat. Kamu dasar adik durhaka. Hah? Mau apa? Mau nampar istri aku? Hah? Makanya jangan sok ngelawan, biar tahu rasa kamu. Paling dia juga pura-pura. Kita tunggu aja sampai dia mati.